Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga dan kaum muslim semuanya. Amin. Ustaz, terkait puasa 10 Muharram, apakah masih ada kaum Yahudi sekarang yang mengamalkan puasa Asyura? Apakah masih valid puasa Tasu'a jika illah menyelisihi puasa Yahudi? Tidak ada. Masya Allah, ini cerdas ini. Pertanyaan secara usulul fiqh. Jadi kan dalam hadis Ibni Abbas, dalam Sahih Muslim, di antara alasan kenapa Rasulullah SAW puasa Muharram, 10 Muharram dan 9 Muharram. Jadi awalnya kita harus paham dulu dalam hadis Aisyah dan selainnya di dalam Sahih Bukhari. Dahulu puasa Ramadan itu belum wajib. Yang diwajibkan puasa Muharram. Tapi ternyata orang-orang Yahudi juga puasa 10 Muharram. Ketika ditanya, alasan mereka puasa adalah hadza yaumun salih. Ini adalah hari baik. Kenapa? Hadza yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini 10 Muharram adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berpuasa dan kami pun berpuasa. Lalu kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk Nabi Musa ini dibanding kalian. Maka beliau pun memerintahkan umat ini untuk berpuasa 10 Muharram. Hanya saja kebiasaan Nabi kita SAW menyelisihi Yahud. Maka kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, dalam hadis Ibni Abbas, sumnat tasi'ah. Kalau seandainya tahun depan kita akan berpuasa 9 dan 10. Ini hadis yang paling sahih di Sahih Muslim. Adapun hadis sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu wa yauman ba'dahu. Adapun berpuasalah satu hari. Artinya berpuasa 10 Muharram juga berpuasa satu hari sebelumnya 9 atau 11. Ini hadisnya dari Ibni Abi Layla. Di sini banyak dhaifnya. Hanya saja para ulama mengatakan siapa yang ingin berpuasa 3 hari berturut-turut 9, 10, 11 sah. Atau dia berpuasa 9 dan 10 juga sah. Atau dia berpuasa 10 saja juga sah. Hanya saja yang paling afdal dia menyelisihi Yahud dengan berpuasa satu hari bersamaan dengan 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Sekarang pertanyaannya, emang masih ada Yahudi yang puasa? Sehingga kita harus menyelisihi mereka. Artinya kalau mereka sudah nggak puasa juga berarti kita cukup 10 aja. Pertama, puasa 10 aja sah. Boleh. Hanya saja, dari sisi pertanyaan tadi, kita harus pahami apa yang sudah ditetapkan di zaman Nabi sebagai syariat tidak akan berubah lagi walaupun ilahnya sudah tidak ada. Misalnya, di antara diharamkannya zina dan juga disyariatkannya ada namanya masa iddah bagi wanita yang cerai dari suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya. Ada masa iddah. Salah satu faidah masa iddah ini adalah untuk tidak bercampur antara sperma suami sebelumnya dengan suami setelahnya. Begitu juga di antara hikmah diharamkannya perzinahan agar tidak bercampur dalam rahim seorang wanita sperma lebih dari satu laki-laki. Sehingga nasab itu bisa bercampur. Sekarang di zaman ini ada namanya tes DNA. Iya bukan? Tes DNA ini akurat tidak? Sangat-sangat akurat. Apakah dengan adanya tes DNA ini yang bisa menjamin, na'udzubillah, seorang wanita itu mau melakukan hubungan dengan berapa laki-laki saja, bisa diketahui yang mana ayahnya dengan tes DNA. Apakah ini menjadi pembenaran bahwasanya ya udah, berarti sudah tidak ada pengharaman zina lagi? Tidak demikian. Kenapa? Sesuatu yang sudah tetap di zaman Nabi, baik ada illah atau tidak ada illah, maka itu tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Begitu juga berkaitan tentang Yahud. Misalnya Rasulullah mengatakan, a'ful liha, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Selisihilah orang-orang Yahud. Sekarang Yahud lebih banyak yang cukur jenggot daripada yang biarin jenggot. Apakah kita mengatakan, oh ilahnya sudah nggak berlaku? Udah nggak. Tapi kita katakan, apa yang sudah tetap di zaman Nabi, terus akan berlaku sampai hari kiamat kelak.